Halo teman-teman semua, apakah hari-hari ini teman-teman sedang merasakan burnout? Rasanya capek terus, moody, dan males buat ngapa-ngapain. Kalau ini yang para pendidik semua rasakan, jangan-jangan kita sedang kehabisan energi. Setidaknya ada 4 jenis energi yang kita punya. Yang pertama, energi fisik, energi emosional, energi mental, dan energi spiritual. Penting untuk mengidentifikasi energi mana yang habis sehingga kita dapat memenuhinya dengan tepat. Nah, apa aja keempat energi ini dan bagaimana cara mengelolanya? Yuk simak saja kontennya sama-sama. Halo semuanya, aku Amelia dari channel Ruang Edukator. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu kita bisa jadi partner Anda buat menciptakan kelas yang transformatif. Nah, para pendidik sekalian, tentunya susah ya kita mengajar ataupun memberikan yang terbaik apabila kita sendiri sedang merasa kelelahan. Apabila Anda merasa kelelahan atau burnout, maka kemungkinan besar teman-teman semua punya waktu yang terbatas, namun sepertinya pekerjaannya terus-menerus datang. Dan bukan hanya itu saja, kita sepertinya mudah sekali kehabisan tenaga untuk mengerjakannya. Memang kita perlu yang namanya time management, tetapi mungkin kita juga perlu yang namanya energy management. Namun sebelum kita bahas sama-sama keempat energi tersebut, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa cara teman-teman refresh, recharge, dan mengisi energi akan sangat unik dan berbeda dengan orang lain. Apa yang membuat saya berenergi dan bersemangat bisa jadi berbeda dengan apa yang membuat teman-teman merasa berenergi. Contohnya, sebagai orang ekstrovert, saya suka menghabiskan waktu dengan orang lain. Pada saat saya berbicara di depan umum, itu memberikan saya energi. Tapi tentunya itu berbeda dengan teman-teman yang introvert, yang mungkin lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Dan bukan saja cara mendapatkan energi yang unik dan berbeda, setiap kegiatan atau aktivitas pun akan menghabiskan energi yang berbeda pula. Contohnya, apabila teman-teman mengatur kelas, banyak mengangkat meja dan kursi, maka energi fisik banyak digunakan. Apabila teman-teman berdiskusi dengan guru-guru yang lain ataupun menyelesaikan konflik dengan anak-anak ataupun orang tua, maka energi emosional banyak digunakan. Sedangkan energi mental banyak digunakan apabila kita sedang melakukan perencanaan, pembuatan unit planning, pemilihan metode pembelajaran, atau saat kita memikirkan ide-ide kreatif lainnya. Jadi, kita juga harus analisa ya, aktivitas atau kegiatan apa yang hari-hari ini kita sering lakukan. Sehingga energi apa yang mungkin kita juga perlu tambahkan secara lebih. Oke, langsung aja ke 4 jenis energi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, energi fisik. Cara mendapatkan energi fisik sebenarnya kita sudah tahu. Tentu saja dengan menjaga pola makan, olahraga yang cukup, dan yang gak kalah pentingnya namun sering dilupakan adalah istirahat yang cukup. Apabila hari-hari ini kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang menghabiskan energi fisik, sementara kita kurang istirahat, tentu saja kita akan merasa kelelahan. Bagaimana nih cara teman-teman mengisi energi fisik? Coba perhatikan apa yang kita makan dan minum setiap harinya dan bagaimana tubuh kita merespon terhadap makanan tersebut. Pilihlah makanan yang memberikan energi tinggi seperti karbohidrat di pagi dan siang hari, dan pilihlah makanan dengan protein tinggi untuk malam hari. Mungkin teman-teman juga memerlukan suplemen tambahan apabila memang hari-hari ini banyak kegiatan fisik yang dilakukan. Yang kedua adalah energi emosional. Energi emosional bisa kita dapatkan dengan cara melakukan aktivitas atau hobi yang kita suka, berlibur, atau juga menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita dekat, atau justru sebaliknya, menghabiskan waktu sendiri. Sekali lagi, cara kita merecharge diri kita sendiri unik dan berbeda. Coba teman-teman amati, kegiatan apa yang memberikan energi emosional yang baik buat teman-teman. Dan apabila teman-teman banyak menggunakan energi emosional hari-hari ini, mungkin saatnya kita beristirahat sejenak dan melakukan aktivitas yang kita suka ataupun menghabiskan waktu dengan keluarga. Energi yang ketiga adalah energi mental. Energi mental banyak digunakan pada saat kita merencanakan pembelajaran, mencari ide-ide kreatif untuk kelas, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang melibatkan intelektual kita. Buat saya pribadi, cara saya menambah energi mental adalah dengan membaca buku, mengikuti seminar ataupun workshop. Saya juga mendapatkan energi mental pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman guru lainnya.
Kira-kira bagaimana ya cara teman-teman mengisi energi mentalnya teman-teman? Apakah dengan melihat video pembelajaran, melihat video-video dari channel Ruang Edukator, membaca buku, mendengarkan podcast, atau bertemu dengan guru-guru lainnya? Yang jelas, kalau akhir-akhir ini teman-teman banyak diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan pemikiran dan inovasi, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memperbanyak energi mental. Yang terakhir adalah energi spiritual. Saya percaya manusia bukan saja manusia yang memiliki tubuh fisik, tetapi juga memiliki spirit. Teman-teman, koneksi atau hubungan kita dengan Tuhan memberikan kita tujuan hidup dan semangat dalam menjalani keseharian. Kita jadi paham sebagai manusia dan sebagai pendidik, kita sedang dalam misi yang mulia dan besar. Coba teman-teman periksa kehidupan spiritual masing-masing diri kita. Apakah kita masih dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, ataukah kita mulai jauh dari Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan energi spiritual? Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, bersembahyang, pergi ke rumah ibadah, meditasi, retreat, apapun aktivitas yang membuat kita kembali merasa terkoneksi dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira dari keempat energi ini, energi mana ya yang sedang kosong dalam hidup kita? Dan kira-kira aktivitas apa yang membuat kalian bersemangat kembali? Boleh juga share di kolom komentar ya, siapa tahu cara kamu merecharge dirimu bisa menjadi inspirasi buat para pendidik lainnya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman pendidik lainnya ya, agar mereka bisa juga recharge energi mereka. Please consider to subscribe biar channel ini makin terekspos ke pendidik-pendidik lainnya. Tetap semangat dalam mengajar dan mentransformasi kehidupan.